Mohon ditunggu sebentar. Selamat siang. Yang terhormat para presenter diskusi panel 1 dengan tema budaya sebagai penggerak dan pemberdaya hidup berkelanjutan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Nimade Cindy Ardina, selaku moderator pada panel 1 ini. Selamat berjumpa dalam diskusi virtual Ikonik. Kegiatan Ikonik tahun ini menjadi bagian dari pendukungan kegiatan Presidensi G20 bidang kebudayaan. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan peraturan acara demi kenyamanan dan kelancaran jalannya acara. Kami mohon presenter untuk mengubah nama dengan format nama, tipe karya, dan asal. Kami mohon peserta menggunakan nama akun dengan nama yang sebenarnya selama kegiatan berlangsung. Silakan rename atau ganti nama akun Bapak atau Ibu agar seluruh peserta dapat mengetahui identitas semua yang hadir di dalam meeting ini. Selama presenter sedang menyampaikan paparan, mohon peserta lain mengatur audio dalam keadaan mute. Paparan dari presenter diberikan waktu masing-masing kurang lebih 10 menit. Dalam sesi diskusi, peserta dipersilahkan bertanya atau menyampaikan pendapat dengan terlebih dahulu menekan tombol raise hand atau menyampaikan melalui fitur chat dengan format nama _asal_ pertanyaan, lalu moderator akan mempersilahkan peserta yang bertanya sesuai urutan. Peserta dimohon mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung, terutama saat sedang bertanya atau menyampaikan pendapat. Baik, sebelum memulai acara presentasi dan diskusi, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan pematik pada hari ini, yaitu Ibu Profesor Damayanti Buhori. Beliau adalah Guru Besar Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian di Institut Pertanian Bogor. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Ketua di Center for Transdisciplinary and Sustainability Science di Institut Pertanian Bogor. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai acara presentasi dan diskusi, dimulai dari presenter pertama, yaitu dari Ibu Listi Muara Rangkuti, yang akan mempresentasikan mengenai nyanyian rakyat Lancang Kocik, kearifan lokal suku Sakai di Desa Petani dalam tantangan ekologi budaya berkelanjutan. Untuk Ibu Listi Muara Rangkuti, apakah sudah hadir di room? Mohon maaf, untuk Ibu Listi Muara Rangkuti, apakah sudah hadir di room?
Baik, kalau begitu mungkin kita lanjutkan saja ke presenter kedua, yaitu Ibu Cynthia Aulia Fitriani dengan judul Kearifan Lokal Selamatan Rembu Wekasan Desa Kemiren dalam Keberlanjutan Ketersediaan Air. Untuk Ibu Cynthia Aulia, apakah sudah berada di room? Mohon maaf Ibu Cynthia, suaranya tidak terdengar. Baik. Belum terdengar suaranya, Mbak Cynthia. Kak, sudah. Ya, sudah Mbak. Sudah terdengar Kak. Baik, silakan Kak dimulai presentasinya. Oke. Oh, ini kemarin saya sudah mengumpulkan video, Kak. Persediaan air di Desa Kemiren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore hadirin International Conference on Indonesian Culture 2022. Perkenalkan, nama saya Cynthia Aulia Fitriana, berasal dari Banyuwangi. Saat ini yang menjadi guru sejarah di SMA Negeri 1 Banyuwangi. Judul paper saya yaitu Kearifan Lokal Selamatan Rembu Wekasan dalam Langkah Keberlanjutan Ketersediaan Air di Desa Kemiren. Masyarakat Indonesia pada tiap wilayahnya memiliki tradisi dan budaya khas yang selalu dirayakan maupun dilakukan secara turun-temurun sesuai kepercayaan kelompok etnis tertentu. Salah satu keragaman yang dimiliki oleh tiap masyarakat di wilayah Indonesia yaitu keragaman akan tradisi. Hal tersebut menjadi keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh negara lain. Selamatan Rembu Wekasan juga merupakan salah satu dari tradisi yang dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia. Umumnya tradisi ini digelar di tepi pantai oleh masyarakat pesisir pada hari Rabu di bulan Safar. Sedangkan di Desa Kemiren, Rembu Wekasan yang juga berisi kegiatan selamatan dilaksanakan pada tanggal 27 akhir bulan. Tradisi ini dilakukan pada setiap titik mata air yang ada di Desa Kemiren dengan harapan agar mata air ini mengalir deras dan tidak membawa penyakit. Melalui Selamatan Rembu Wekasan, masyarakat selain berkomitmen melaksanakan tradisi dengan nilai-nilai dan mitos yang dipercaya, sekaligus menjadi penggerak dalam kegiatan menjaga dan melindungi air yang memiliki peran berharga dalam hidup. Kepercayaan yang lekat di antara masyarakat Kemiren tidak lepas dari cerita mengenai Boyo Cili sebagai leluhur atau pendiri desa. Mitos dan cerita rakyat yang berlaku di dalam masyarakat dan dianut oleh kelompok etnis tertentu memiliki tujuan tersendiri. Salah satunya mampu menjadi pemersatu sehingga meningkatkan hubungan sosial maupun emosional di dalam kelompok tersebut. Kepercayaan masyarakat Desa Kemiren terhadap cerita rakyat yang dikisahkan secara turun-temurun mendorong mereka untuk senantiasa menjalankan tradisi. Alam Desa Kemiren yang masih lestari tidak lepas dari pengaruh kepercayaan masyarakat sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab kepada Boyo Cili sebagai leluhur penjaga desa. Selamatan Rembu Wekasan adalah selamatan yang dilakukan pada setiap titik mata air yang bertujuan agar air yang dialirkan dari setiap titik mata air terhindar dari segala macam penyakit. Jumlah mata air yang terdapat di Desa Kemiren sebanyak 27 titik mata air
sehingga selamatan yang digelar sebanyak 27 tempat. Warga masyarakat yang mengadakan selamatan menuju sumber mata air terdekat dengan rumahnya. Selamatan Rebo Wekasan jajan pasar, tumpang sedakat, tumpang sedakat ngerti kan? Ambil, enau, sego golong. Selamatan ambil jenang abyang, sego golong, jajan pasar, itu selamatan Rebo Wekasan. Kearifan lokal Rebo Wekasan ini sekaligus menjadi langkah cross-check terhadap keberadaan ketersediaan air pada tiap titik mata air terdekat pemukiman masyarakat, diikuti dengan selamatan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur buyut Cili yang dipercaya ikut menjaga alam desa Kemiren. Pengelolaan sumber daya air yang terdiri dari efisiensi, equity, dan sustainability kemudian menjadi hal yang tidak sengaja telah berlaku di kehidupan masyarakat Kemiren. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Cynthia atas presentasinya. Mungkin kita lanjutkan terlebih dahulu ke presenter selanjutnya, yaitu Ibu Listi Mora Rangkuti. Apakah sudah ada di room? Ibu Listi Mora Rangkuti? Mungkin belum ada, kita lanjutkan saja ke presenter yang lain, yaitu Ibu Dina Lestari, dengan karyanya yang berjudul Pengembangan Karya Seni Wayang Kulit dengan Biomaterial dan Jamur Teh Kombucha. Ibu Dina Lestari mungkin sudah ada di room. Sudah, halo, selamat siang, selamat semuanya. Saya sudah mengirimkan video, mungkin bisa tolong baik Ibu. Untuk operator, tolong diputarkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dina Lestari. Saya adalah salah satu dosen pengajar di program studi Desain Produk Podomoro University. Sekarang ini kesibukan saya berkarya dan tridharma di Jakarta. Saya cukup beruntung sekali diberikan kesempatan untuk turut berbagi pengalaman berkarya saya di Iconic 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengembangan karya seni wayang kulit dengan biomaterial dari jamur teh kombucha. Sebelum saya membahas mengenai topik tersebut, izin saya share screen untuk materi yang akan saya bahas pada kali ini. Oke, nah saya ingin menyampaikan satu quotation dari Leonardo da Vinci. Kata Leonardo da Vinci, to develop a complete mind, study the science of art, study the art of science, learn how to see, realize that everything connects to everything else. Jadi Leonardo da Vinci ini adalah seniman yang memang berbeda gitu dari seniman kebanyakan. Karena kenapa? Karena beliau juga adalah inventor atau penemu. Gitu. Jadi beliau seringkali menggabungkan antara seni dan sains dalam karya-karyanya. Jadi dalam kumpulan buku sketnya kita bisa lihat ada beberapa rancangannya yang digunakan di bidang seni dan sains. Nah, terutama ini adalah rancangan benda terbang buatannya dia yang terinspirasi dari sayap burung. Ada juga rancangan tank pertama di dunia yang dirancang oleh Leonardo da Vinci, ini terinspirasi dari mekanisme defensif dari cangkang kura-kura. Dan masih banyak lagi hal lainnya, terutama untuk sket-sket dari tubuh manusia, organ-organ tubuh manusia yang pada zamannya adalah tabu, tapi sampai sekarang ini digunakan dan dikembangkan dalam dunia kedokteran. Seni dan sains seringkali dianggap sebagai dua hal berbeda, di mana sains dipandang sebagai pengetahuan alam yang ilmiah dan rasional, dan sains dan seni dianggap sebagai kajian estetika dan rasa.
Seiring berkembangnya kebutuhan dan zaman, seni dan sains saling bersinergi hingga muncul masa baru dalam ilmu pengetahuan. Seperti biomimikri. Biomimikri ini diperkenalkan oleh Janine Embeñus yang dalam bukunya ini Innovation Inspired by Nature. Untuk biomimikri sendiri ini adalah penelitian yang mengobservasi objek alam sebagai bahan untuk diamati gitu ya. Jadi apapun yang berkaitan dengan alam, seperti bentuknya seperti apa, cara kerjanya bagaimana, sistem mekanisme seperti apa, ekosistemnya bagaimana, dan unsur alam lainnya yang dapat ditiru untuk dijadikan objek penelitian, kemudian bisa dijadikan inspirasi dalam inovasi serta teknologi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah ini contohnya, ini adalah kereta Shinkansen yang meniru burung kingfisher dan kecepatannya meningkat hingga 10%, tidak berisik dan hemat listrik hingga 15% daripada kereta biasa. Kemudian ada sutra laba-laba Spintek yang meniru cara kerja laba-laba memintal benang tanpa bahan kimia, dan ini bisa menghemat 1000 kali lebih banyak energi gitu daripada serat sintetis. Dan ini ada juga material reishi gitu ya, material reishi ini dibuat dari Mycoworks. Ini adalah leather sintetis yang terbuat dari jamur. Selain leather sintetis, mereka juga membuat yang namanya bricks gitu, atau batu-bata yang terbuat dari mycelium atau jamur. Nah, untuk jamur sendiri, ini adalah spesies terbanyak di muka bumi. Ada 120.000 jenis jamur yang diklasifikasikan, dan ada 2,2 sampai dengan 3,8 juta spesies secara total gitu ya. Dan ini fungsi dan keunikannya ada masing-masing gitu. Ada yang bisa jadi obat, ada yang bisa juga beracun gitu, ada juga yang bisa dimakan, ada juga yang bisa menjadi biomaterial seperti tadi reishi itu. Nah, untuk jamur sendiri ini bisa juga untuk mengatasi tumpahan minyak di laut, ada juga yang bisa digunakan untuk mengatasi kebocoran nuklir di Fukushima, Jepang. Nah, ini adalah solusi berkelanjutan gitu ya untuk masalah lingkungan kita saat ini. Nah, kalau kita bicara masalah sustainability, ada salah satu film dokumenter yang judulnya Konspirasi. Ini membahas mengenai bagaimana ternyata industri peternakan sapi atau industri peternakan gitu yang memiliki kontribusi terbesar dalam pengembangan gas metana di muka bumi. Gitu. Untuk sapi sendiri ini membutuhkan waktu 2 tahun untuk menghasilkan kulitnya, dagingnya, lemaknya, tulangnya, dan kotorannya. Untuk kulitnya sendiri ini ada kulit samak dan kerupuk kulit. Nah, ini bisa dikonsumsi, bisa juga dijadikan produk untuk kerajinan kulit, seperti jaket, sepatu, glove, sandal, tas, koper, dan sabun. Tapi untuk industri penyamakan kulit, ini cukup mengkhawatirkan juga. Kenapa? Karena penggunaan krom gitu. Penggunaan kromium ini bisa berbahaya bagi lingkungan karena ini chemical yang cukup berbahaya. Nah, untuk wayang sendiri ini ternyata banyak sekali bentuknya dan banyak sekali macam-macamnya dan jenis dan materialnya. Ini salah satunya adalah contohnya ini wayang suket yang terbuat dari rumput, ada juga wayang golek yang terbuat dari kayu, ada juga wayang klitik yang terbuat dari kayu tapi pipih, ada juga wayang beber, ada juga wayang kardus, gitu, wayang kontemporer, ada juga wayang potehi dan sebagainya macamnya. Nah, karena penggunaan kulit gitu dalam wayang kulit, kita coba untuk cari kira-kira ada material alternatif nggak ya untuk penggunaan kulit, dan kita sedang mengembangkan yang namanya kulit untuk wayang kulit dari biomaterial jamur teh kombucha. Dan setelah kita lakukan observasi laboratorium, ternyata ini mirip sekali seperti kulit sapi, gitu, baik tekstur maupun sifatnya. Tapi untuk mempersiapkannya memang kita butuh waktu hanya 1 bulan, gitu. Tidak 2 tahun seperti sapi, gitu ya. Untuk mengolah sapi atau membesarkan sapi itu butuh waktu 2 tahun dengan pakan dan air yang cukup banyak. Tapi kalau kita hanya butuh teh manis untuk menutrisi bakteri kombucha, kita butuh larutan starternya, bibit scoby-nya, dan kemudian ditaruh di wadah, dan kemudian ditutup kain, wadahnya nggak boleh rapat gitu ya, dan kemudian setelah ditunggu 2 sampai dengan 4 minggu dia akan tumbuh di atas permukaan dari teh kombucha-nya sendiri. Dan tehnya ini sebenarnya bisa diminum untuk kesehatan. Nah, ini adalah materialnya. Nah, materialnya ini dibersihkan, kemudian direndam gitu dengan larutan pembersih, dibersihkan dari gula karena ini kan mengandung gula gitu ya. Setelah itu baru dikeraskan dengan kapur gitu, dengan air kapur, lalu dikeringkan, baru kemudian bisa dipakai untuk pembuatan wayang kulit. Nah, untuk pewarnaannya sendiri ini bisa menggunakan pewarna tekstil, pewarna makanan, pewarna alami, dan juga bisa dengan proses fiksasi. Nah, ini adalah proses sosialisasi, dan kami merasa bahwa ini penting untuk disosialisasikan agar orang-orang bisa menemukan sendiri material tersebut dan mereka bisa juga untuk membuat
kerajinan gitu dengan material yang terbuat dari teh kombucha. Nah, ini adalah workshop yang pernah kami berikan di Alma Mater Cafe and Eatery Jebres Surakarta. Oke, jadi kesimpulannya adalah memang material ini memiliki potensi yang cukup besar gitu untuk bisa dikembangkan sebagai material pembuatan karya seni, terutama karya seni wayang kulit gitu ya. Tapi meskipun gitu ya, meskipun kita masih banyak kekurangan gitu, karena memang ini kan material ini memang masih cenderung masih belum banyak digunakan gitu sebagai dalam pembuatan karya seni. Nah, ini kita butuh adanya kerjasama dari berbagai banyak pihak lintas disiplin untuk menyempurnakan dan mensosialisasikan material berkelanjutan dalam penciptaan produk ataupun karya seni ini. Sekian mungkin paparan dari saya. Semoga untuk ke depan kita bisa bersinergi gitu dengan teman-teman dari berbagai multidisiplin untuk mengembangkan dan kemudian memberikan kebermanfaatan dalam pengembangan material ini untuk bisa dimanfaatkan dalam penciptaan produk ataupun karya-karya inovatif. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Baik, terima kasih atas presentasinya yang sangat menarik, Ibu Dina. Kita lanjutkan saja pada presenter ketiga, yaitu Ibu Pri Utami, dengan judul Breakthrough in Geothermal Based Environmental Conservation in the Plateau, Central Java, an inspiration from Parikan, Sulawesi, Sulanjaya. Untuk Ibu Pri, apakah sudah ada di room? Ya, saya sudah di sini, Ibu. Saya sudah mengirimkan materi. Apakah akan di-share oleh panitia atau saya harus share sendiri? Ya, baik Ibu. Kita akan sharekan ya, Bu, ya, videonya. Makasih. Sritinoning pasewakan busana maneka sebak puspiteng Udyono.
Dataran tinggi Dieng merupakan kompleks gunung api kuarter di Jawa Tengah yang kaya akan sumber daya alam seperti pemandangan yang indah, tanah yang subur, air yang melimpah, batuan, mineral, dan energi panas bumi. Maka tidak mengherankan jika dataran tinggi tersebut menjadi salah satu tempat tumbuhnya peradaban di Nusantara. Salah satu warisan budaya tak benda adalah kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam. Hal itu tersirat dalam tembang bergaya parian Sulasi Sulanjana yang mengiringi tari lengger topeng Wonosobo. Kukos menyan putih kangku melon pangundang dewo pada lari pembuka tembang sebagai perwujudan permukaan atau manifestasi panas bumi atau biasa disebut geotermal, yaitu energi panas internal bumi yang memampukan pembangunan berkelanjutan di Dieng. Bait-bait berikutnya menyebutkan bahwa untuk mendapatkan panen yang melimpah, para petani harus selalu belajar dan menerapkan pengetahuan yang sesuai. Kesenian rakyat ini mengajarkan kita untuk berinovasi dalam memanfaatkan sumber daya bumi yang disediakan oleh Sulasi atau Ibu Pertiwi dan dijaga oleh Sulanjana atau Bopo Akoso. Keberadaan energi panas bumi di dataran tinggi Dieng ditunjukkan oleh uap yang keluar secara alamiah pada kawah-kawah. Fenomena tersebut telah menjadi daya tarik wisata. Listrik dihasilkan dari energi yang diekstraksi dari air panas yang diambil melalui sumur-sumur berkedalaman 1,5 hingga 2 km. Energi panas diubah menjadi listrik pada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Air panas yang telah diekstraksi energinya diinjeksikan kembali ke dalam bumi. Dataran tinggi Dieng saat ini memasok energi listrik sebesar 55 MW ke dalam jaringan Jawa Bali. Air panas di Dieng mengandung silika dalam konsentrasi yang tinggi beserta zat-zat lain sebagai produk sampingan panas bumi. Silika membentuk endapan yang selama ini dianggap sebagai limbah yang menurunkan daya dukung lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa silika dan unsur-unsur penyertanya bermanfaat bagi tanaman karena meningkatkan pertumbuhan dan daya tahan terhadap serangan hama. Silika dan unsur-unsur bermanfaat lainnya diproses dengan teknologi nanopartikulat menjadi pupuk cair yang ramah lingkungan, yang siap digunakan pada tanaman di Dieng. Pembuatan pupuk alami dari limbah panas bumi merupakan terobosan dalam pelestarian lingkungan. Pupuk tersebut akan mengurangi secara signifikan penggunaan pupuk kandang yang menimbulkan bau busuk dan penggunaan pestisida kimiawi yang dalam jangka panjang membahayakan kesehatan manusia. Seperti tersirat dalam tembang rakyat Sulasi Sulanjana, dalam hal bertani diperlukan inovasi. Dalam hal ini, kami mengubah limbah panas bumi menjadi pupuk. Pupuk geotermal menyuburkan tanah yang telah dieksploitasi secara berlebihan dengan mengembalikan mikrobiologi tanah untuk menyeimbangkan ekologi. Tindakan yang terinspirasi budaya lokal ini berpotensi menjadi kekuatan penggerak kesejahteraan masyarakat yang berorientasi keberlanjutan di dataran tinggi Dieng.
Baik, terima kasih untuk Ibu Pri. Terima kasih. Iya. Selanjutnya untuk Ibu Listi Mora, apakah sudah ada di room? Sudah, Bu. Iya, Ibu silakan untuk presentasi. Presentasinya apa? Mau menggunakan PowerPoint atau video, Ibu? Pakai video, Bu. Oke, baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listi Mora Rangkuti, saya dari riausastra.com. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang nyanyian rakyat Lancang Poci, kearifan lokal suku Sakai di Desa Petani dalam tantangan ekologi budaya berkelanjutan. Pada slide ini terlihat bagaimana proses penuturan nyanyian rakyat Lancang Poci atau NRLK di tengah-tengah sungai di kawasan Desa Petani, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Adapun yang melatar belakangi saya untuk menelaah nyanyian rakyat Lancang Poci ini, yang pertama adalah saya melihat bahwa nyanyian rakyat Lancang Poci ini memiliki dua dimensi yang sangat kuat, yaitu antara ekologi dan budaya. Kemudian, nyanyian rakyat Lancang Poci ini merupakan nyanyian pengantar kerja suku Sakai di Desa Petani. Nyanyian ini berkembang di tengah-tengah masyarakat tradisional dengan kearifan lokalnya yang masih menyatu dengan alam. Keterikatan antara budaya suku Sakai yang melekat dengan alam tergambar dalam penuturan nyanyian rakyat Lancang Poci. Hal ini bisa dilihat bagaimana mereka menggunakan sampan kecil ketika melakukan penuturan. Bagaimana peralatan yang digunakan seperti tangguk, lukah untuk menangkap ikan. Lalu membawa makanan, manggalo, kemudian minuman dari labu jengkuk, kemudian menggunakan pakaian dari kulit pohon, dan nyanyian rakyat Lancang Poci ini merupakan teks lisan berisi tentang pantun yang berkenaan dengan alam. Kondisi nyanyian rakyat Lancang Poci pada hari ini mulai mengalami kepunahan. Hal ini disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi, kemudian minimnya pewarisan, kemudian apabila kepunahan ini dibiarkan maka akan membawa serta nilai-nilai budaya dan adanya ancaman ekologi di masa yang akan datang. Masalah yang ingin saya angkat yang pertama, bagaimana perubahan lingkungan sehingga mempengaruhi ekologi dan budaya. Kemudian bagaimana hubungan antara nyanyian rakyat Lancang Poci dengan lingkungan dan budaya setempat. Kemudian bagaimana fungsi dari nyanyian rakyat Lancang Poci untuk mengungkap makna ekologi budaya. Metode yang saya lakukan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan antropologi ekokultural. Teori yang saya gunakan adalah teori ekokultural oleh Suwardi Endraswara. Endraswara pada tahun 2018 mengatakan bahwa ekokultural atau ekologi budaya sastra lisan merupakan cara pandang untuk memahami persoalan ekologi dari perspektif budaya, atau sebaliknya, bagaimana memahami kebudayaan melalui perspektif lingkungan hidup. Pembahasan. Ada 3 hal yang saya temukan dari analisis ini. Yang pertama, adanya perubahan budaya mempengaruhi ekologi pada nyanyian rakyat Lancang Poci. Bagi masyarakat setempat, budaya dan ekologi ibarat 2 hal yang memang tidak bisa dipisahkan. Hal ini ditegaskan oleh Al-Azhar bahwa ekologi dan budaya itu seperti teks dan konteks. Sama juga diibaratkan dengan sarang dengan burung, tanah dengan tumbuhan, dan air dengan hewan yang ada di dalamnya. Adapun perubahan-perubahan budaya yang mempengaruhi ekologi, yang pertama adalah perubahan tradisi mencari ikan. Kondisi sungai yang mulai menyempit, kemudian penguasaan hutan yang mulai beralih, menyebabkan masyarakat mulai beralih profesi dari mencari ikan, dari nelayan menjadi pekerjaan yang lain seperti buruh dan lain-lain.
Kemudian adanya perubahan pakaian. Pada saat ini masyarakat hanya menggunakan pakaian kulit pohon itu pada kegiatan-kegiatan tertentu saja. Kemudian makanan dan minuman. Kalau pada dasarnya manggalo itu adalah makanan khas, saat ini masyarakat setempat tidak hanya memakan manggalo yang terbuat dari ubi racun, tetapi juga sudah mengkonsumsi makanan-makanan lainnya karena mereka menganggap memang lebih mudah didapatkan. Kemudian perubahan hiburan. Nyanyian Rakyat Lancang Koci pada dasarnya merupakan hiburan yang paling diistimewakan oleh masyarakat setempat. Namun, masuknya perkembangan teknologi yang memberikan hiburan-hiburan yang lebih mudah didapatkan dengan iringan musik yang lebih wah, sehingga menyebabkan sebagian masyarakat mulai tidak lagi fokus pada nyanyian Rakyat Lancang Koci. Kemudian adanya perubahan cara memperlakukan alam. Nyanyian Rakyat Lancang Koci ini merupakan nyanyian yang menunjukkan bagaimana harmonisasi antara masyarakat setempat dengan alam. Dengan adanya perubahan-perubahan ekologi tadi menyebabkan masyarakat mulai berubah cara pandangnya dalam memperlakukan alam. Kemudian hasil yang kedua adalah adanya resiprokal atau adanya hubungan sebab akibat antara budaya dan lingkungan di dalam nyanyian Rakyat Lancang Koci. Hubungan ini antara mencari ikan dengan sungai dan hutan. Ini dapat dilihat dalam kutipan jauh ke Imbo Bang, dokek ke Jambi, gagak besarang su kayu belukar, jauh langibo di badan kami, kasih disarak uang di luar. Pada kutipan nyanyian Rakyat Lancang Koci ini, penutur menunjukkan bagaimana kesedihan mendalam di hatinya ketika merasa bahwa mereka sebagai masyarakat tradisional, masyarakat asli, mulai dipimpin oleh masyarakat orang yang bukan dari golongan masyarakatnya sendiri. Dan mereka menyadari bahwa hal ini mungkin bisa saja dilatar belakangi oleh tingkat pendidikan. Kemudian, adanya hubungan antara hiburan dengan sungai dan hutan. Dulu, ketika sungai dan hutan bebas digunakan oleh masyarakat setempat, maka hiburan yang berkembang itu adalah nyanyian Rakyat Lancang Koci. Namun pada hari ini, keterbatasan untuk mengakses sungai dan hutan menjadikan hiburan masyarakat mulai beralih menjadi hiburan modern. Kemudian, adanya hubungan antara etika dengan alam. Masyarakat suku Sakai ini sangat menghormati alam, sehingga di dalam kutipan ini terlihat bagaimana mereka menyanjung alam. Hailah sayang lancang kociku, timang batimang, lancang ditimang sedang angin koncang. Mereka memanggil lancang koci itu dengan panggilan sayang, karena sebagai wujud bagaimana mereka sangat menghormati alam. Adapun fungsi kearifan lokal dalam nyanyian Rakyat Lancang Koci, yang pertama, nyanyian ini berfungsi sebagai penyelamat ekologi budaya berkelanjutan. Adanya nyanyian ini sebagai pengingat bagi kita bahwa ekologi hari ini harus terus dijaga. Kemudian, penjaga kearifan lokal suku Sakai dari ancaman kepunahan. Kemudian, pengingat bagi generasi. Selanjutnya, penyelaras antara budaya modern dengan tradisional. Hadirnya budaya modern tidak terlepas dari kehidupan kita dan memang tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan, karena kehadiran budaya modern membawa banyak efek positif walaupun terdapat juga efek negatif, misalnya mempengaruhi kerusakan lingkungan. Sehingga adanya nyanyian Rakyat Lancang Koci ini diharapkan bisa menyelaraskan antara budaya modern dengan tidak meninggalkan budaya tradisional. Bagaimana budaya modern harus tetap mengikuti pesan-pesan tradisional yang ada dalam kearifan masyarakat setempat. Kemudian nyanyian Rakyat Lancang Koci ini merupakan pengokoh identitas budaya dalam menerima tantangan pada masa yang akan datang. Nah, berikut ini saya simpulkan bagaimana fenomena penuturan nyanyian Rakyat Lancang Koci
dalam teks dan konteksnya menghasilkan ekologi budaya. Dari kedua hal ini dihasilkan perubahan budaya yang mempengaruhi ekologi, resiprokal antara ekologi dan budaya, dan fungsi nyanyian ini di tengah-tengah masyarakat. Sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Listi karena semua presenter telah melakukan presentasi. Kita lanjutkan ke acara diskusi. Pertama-tama saya persilahkan untuk Ibu Profesor Damayanti Bukhori untuk memberikan tanggapan terhadap presentasi yang telah diberikan oleh para presenter hari ini. Silakan Ibu Profesor Damayanti. Oke, terima kasih. Ini siapa nih namanya? Mbak Nimade ya? Panggilannya Iya. Kak Cindy atau? Bisa dipanggil Cindy saja, Bu. Oke, makasih banyak ya Cindy. Iya. Saya dapat berapa lama ya Cindy ya? Ada sekitar 30 menit. 30 menit, oke. Iya. Jadi sampai 3.20. Iya. Oke, kalau gitu mari kita mulai. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat ini perempuan semua loh, sadar nggak? Walaupun namanya sebetulnya ada yang lain-lain ya, tapi yang presenter tadi itu semuanya perempuan ya. Jadi mau memberikan selamat kepada kaum perempuan ya. Hari ini luar biasa ya. Dari Ibu Cynthia, kemudian Ibu Listi, Ibu Dina, Ibu Pri, semuanya perempuan. Termasuk moderator dan saya juga. Oke, kedua saya perkenalkan diri saya. Nama saya Damayanti Bukhori, biasa dipanggil Dami, gitu ya. Ada yang manggil Mbak Dami, ada yang manggil Bu Dami. Saya adalah dosen dari IPB. Bidang saya proteksi tanaman, jadi saya sehari-hari main sama serangga sebetulnya ya. Jadi dosen dari Fakultas Pertanian, dan selain itu saya juga menjadi ketua pusat kajian, namanya Pusat Kajian Sains Keberlanjutan dan Transdisiplin, atau bahasa Inggrisnya Sustainability Science and Transdisciplinarity. Oke, kalau kita lihat ya, ini kan dalam rangka G20 kebudayaan ya. Kita semua sudah tahu bahwa Indonesia menjadi presidensi dalam acara G20 tahun ini, dan ada tema yang diangkat oleh G20 Indonesia itu adalah kesehatan, kemudian iklim, perubahan iklim, dan juga transisi energi. Ya, jadi 3 hal yang menjadi fokus dari G20 Indonesia. Kemudian untuk panel tema kita sendiri di sini ya, tema kita ini adalah budaya sebagai penggerak dan pemberdaya hidup berkelanjutan. Culture as a driver and enabler of sustainable living. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan ya, tadi kita mulai mendengarkan Ibu Cynthia ya. Jadi Ibu Cynthia ini adalah seorang guru ya, guru SMA ya. Ibu Cynthia luar biasa. Fokusnya kepada air ya, melihat bagaimana kearifan lokal selamatan Rebo Wekasan ya di Jawa Timur, di Desa Kemiren ya. Bagaimana proses-proses budaya lokal untuk selamatan Rebo Wekasan itu sebenarnya merupakan bentuk juga untuk konservasi air ya. Kemudian kita tadi bergerak juga ke, saya mau melarikan diri, mau mengarah dulu kepada hal-hal yang terkait dengan sumber daya alam dulu ya. Jadi dari situ kemudian kita tadi yang terakhir itu mendengar Ibu Listi bercerita tentang nyanyian rakyat Lancang Kocik ya di Bengkalis ya, di Riau ya. Dan bagaimana masyarakat ada tutur yang diberikan dari orang tua kepada anak ya, dengan menggunakan sampan ketika menangkap ikan, itu juga kearifan itu diturunkan dari orang tua, dari kakek kepada cucu dan sebagainya ya. Kemudian menarik juga tadi kita melihat teman-teman dari geothermal ya, Ibu Pri ya.
sangat menarik bahwa melihat fenomena alam geotermal itu dengan memaknainya dari kacamata budaya, ya. Jadi Sulasih Sulanjana, ya, bagaimana melihat fenomena alam dari kacamata budaya, tapi kemudian menghasilkan teknologi. Ada inovasi di sini, bagaimana silika yang tadinya limbah kemudian dikembangkan menjadi pupuk cair. Jadi di sini sudah masuk isu teknologi. Dan kemudian tadi Ibu Dina, ini jelas ya, mengaitkan antara science and art and science ya, dengan mengutip Leonardo da Vinci segala ya, menghasilkan teknologi, dan teknologi ini adalah untuk budaya wayang bahkan ya, jadi menghasilkan teknologi dari jamur ya, jamur ini kemudian justru bisa menghasilkan semacam apa ya, kulit dari jamur kemudian untuk bisa dikembangkan menjadi wayang, jadi pelestarian wayang. Jadi kalau dilihat dari keempat isu ini, sebetulnya tema budaya sebagai penggerak dan pemberdaya itu semua sudah dicakup ya. Jadi terima kasih nih Anda sudah lolos dari sekian, saya nggak ingat berapa yang memasukkan untuk tema ini. Tapi kalau tidak salah ini salah satu tema terbanyak. Dan menyeleksi 4 ini luar biasa beratnya. Karena bagus-bagus semua ya. Nah, jadi 4 Anda tuh menurut saya bagus banget nih. Nah, hari ini tugas saya itu memantik diskusi. Jadi kita santai aja ya, kita ngobrol gitu ya, nggak usah tegang-tegang amat. Memantik diskusi karena ingin menggali lebih lanjut ya tentang hasil penelitian Anda ataupun tentang apa ya, pemikiran-pemikiran Anda yang memang bisa kemudian bisa diangkat menjadi sebuah apa ya, lesson learned, sebuah value, nilai-nilai budaya yang memang bisa dikaitkan dengan nanti acara di Borobudur itu, di G20 kebudayaan di Magelang nanti bulan September kalau saya tidak salah. Nah, jadi saya akan mulai dulu ya, mungkin ada beberapa pertanyaan, ada beberapa apa ya, thought provoking ideas yang akan saya lempar. Mungkin yang pertama saya ingin bertanya kepada Ibu Cynthia ya. Tadi kan penekanannya kepada selamatan ya, selamatan, dan kemudian tadi ada penekanan bagaimana proses ini ketika ada budaya leluhur, menghormati leluhur sebagai penjaga desa ya. Kemudian disebutkan bahwa selamatan ini adalah menjadi juga kesempatan untuk memonitor titik-titik mata air. Tetapi dalam papernya mungkin saya belum begitu bisa melihat itu menghubungkan antara selamatan ini dengan monitoring sumber-sumber mata air. Apakah bisa dijelaskan Ibu Cynthia bagaimana prosesnya itu sehingga kemudian bisa termonitor sumber daya air tersebut? Monggo. Enggak kedengeran ya Ibu Cynthia, masih di mute. Oh ya, maaf. Oke. Jadi secara simpelnya seperti ini Bu. Di Desa Kemiren itu masyarakatnya masih menganut apa ya? Mereka masih percaya dengan buyut cili sebagai nenek moyang mereka yang dipercaya sebagai penjaga desa, leluhur desa. Jadi mereka percaya buyut cili itu sebagai sosok yang menjaga alamnya. Jadi putus-putus ya. Mereka mau melakukan sesuatu, misal ingin menebang pohon, itu mereka harus melakukan selamatan. Istilahnya izin tersal kalau mau ke wilayahnya petilasan buyut cili itu harus suci. Benar-benar semua apa yang dilakukan masyarakat itu kalau ada kaitannya dengan Halo, Ibu Cynthia, kayaknya jaringannya kurang bagus ya. Oke, Ibu Cynthia, karena waktunya tidak banyak, mungkin di pertanyaan saya bisa dijawab dengan chat aja ya. Tolong diketik aja. Jadi pertanyaannya mungkin saya ulangi kembali, bagaimana proses selamatan itu bisa dianggap menjadi menjaga atau kita melakukan konservasi mata air
Apakah bisa secara lebih spesifik dikaitkan dengan monitoring misalnya? Apa yang dimaksud dengan monitoring oleh Ibu Cynthia dalam konteks ini? Oke, jadi mungkin itu bagi Ibu Cynthia, tolong di chat aja ya Bu Cynthia ya, dijawab, diketik aja. Oh ya, Karena siap Bu. putus-putus. Maaf ya Bu, koneksinya terputus Bu. Iya. Oke. Boleh dilanjutkan apa chat aja Bu? Di chat aja karena waktunya nggak banyak, tinggal 20 menit Oke, lagi. siap. Ya, di chat aja dulu, Iya, siap, nanti Bu. Mohon maaf. nanti kalau ada waktu bisa kembali lagi. Oke, berikutnya kemudian saya mau bertanya kepada Ibu Listi ini ya. Sebetulnya saya sangat setuju dengan Ibu ya. Sangat terenyuh juga ya mendengar kearifan tradisional ini. Tapi kemudian ada pertanyaan juga. Ini kan salah satu kalau mau dikatakan topiknya ini kan budaya sebagai penggerak dan pemberdaya hidup berkelanjutan. Nah, di sini Ibu menceritakan tentang nyanyian rakyat ya. Ibu bercerita tentang ekologi dan budaya sebagai teks dan konteks ya. Dan bagaimana sekarang ada gempuran-gempuran budaya baru yang sebetulnya mengancam budaya lokal, dan ketika budaya lokal itu hilang, kemudian lingkungan juga terancam begitulah ya. Nah, karena konteksnya ini adalah budaya sebagai penggerak dan pemberdaya hidup berkelanjutan, isunya sustainability. Bagaimana menurut Ibu? Karena ini belum begitu terlihat dalam paper Ibu. So what do you do? Bagaimana caranya mengatasi gempuran-gempuran budaya luar itu yang terus terang pasti sulit sekali dibendung ya, karena sekarang dengan sosmed dan dengan berbagai macam IT ya, komputer sudah di mana-mana, smartphone di mana-mana gitu ya. Jadi mempertahankan budaya lokal yang sekaligus bisa dianggap mempertahankan lingkungan juga. Apakah ada nilai-nilai keberlanjutannya itu, apakah bisa apakah Ibu yakin bahwa budaya lokal itu bisa terjaga di tengah-tengah gempuran budaya asing yang masuk ini? Kalau bisa, bagaimana caranya? Kalau tidak bisa, atau mungkin bukan tidak bisa ya, bagaimana caranya agar bisa dipertahankan kearifan-kearifan lokal ini di tengah gempuran-gempuran itu? Mungkin lebih ke sana. Silahkan Ibu Listi. Siap Ibu, terima kasih Ibu. Yang pertama, memang benar tantangan terbesar dari keberadaan budaya lokal ini adalah bagaimana perkembangan teknologi yang begitu besar. Nah, langkah pertama untuk mempertahankan budaya lokal itu sendiri, yang pertama adalah bagaimana peran serta saya sebagai peneliti melakukan penelitian, lalu mengaplikasikannya dalam tulisan-tulisan, dan saya berikan sumbangsih pemikiran saya sebagai wujud nyata bahwa kepedulian saya terhadap keberlangsungan kebudayaan untuk menjaga ekologi ini. Itu tahap yang pertama, Bu. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika turun ke lapangan menggunakan pendekatan etnografi, bagaimana saya membangun kedekatan dengan masyarakat setempat, memberikan sedikit motivasi kepada masyarakat ketika mereka merasa bahwa mereka terasing pada saat ini, bahwa kita sebagai orang yang memiliki sedikit keilmuan, maka pada kesempatan itu saya mengajak mereka untuk lebih optimis, dan saya menyampaikan bahwa sebenarnya justru mereka dulunya pernah punya peradaban, punya teknologi, baik itu dalam hal mencari ikan, dalam hal kehidupan sehari-hari, dan itu harus dipertahankan. Jangan sampai malah generasi ikut meninggalkan kearifan-kearifan yang dulu sudah pernah menjadi peradaban besar mereka. Kemudian yang ketiga, memang tidak bisa kalau tidak ada sumbangsih peran dari pemerintah atau stakeholder, Bu. Jadi memang penelitian ini itu yang menjadikan saya salah satu
keberanian saya untuk mengikutkan ini dalam kegiatan ikonik ini, karena memang saya berharap bahwa tulisan ini nanti akan menjadi bahan pertimbangan, bahan pemikiran bersama, karena memang untuk menuntaskan permasalahan ini tidak bisa sendiri, harus bersama-sama gitu Bu. Kemudian dengan adanya media teknologi, kita memang tidak bisa memisahkan kehidupan kita hari ini dengan teknologi. Maka dalam penelitian ini saya mencoba bagaimana ada kegiatan pelestarian. Pelestarian itu salah satu adalah pewarisan, dan masyarakat penutur itu sudah melakukan pewarisan walaupun belum maksimal karena memang masih keterbatasan dana. Dan dengan adanya media teknologi seperti YouTube, media sosial, kegiatan mereka ini hal-hal penuturan, kemudian bagaimana makanan lokal mereka, bagaimana kearifan lokal, bagaimana mereka menjaga pantang larang dalam kehidupan sehari-hari, itu saya ajak bagaimana mereka untuk mempublikasikannya melalui media sosial yang ada. Mungkin untuk tahap ini baru sebatas itu, Bu. Oke, terima kasih Ibu Listi. Iya, jadi memang di zaman ini kita harus menggunakan teknologi itu untuk our advantage ya. I mean, the technology is here to stay. Ya, jadi memang bagaimana kemudian kita menggunakan IT itu untuk mempertahankan budaya ini. Nah, salah satu hal yang saya lihat itu sebenarnya kalau di sekolah-sekolah itu kan ada muatan lokal begitu ya. Jadi mulok-mulok itulah yang sebetulnya menjadi apa ya, garda ya, garda pertahanan budaya itu justru ada di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA karena pendidikan dasar menengah itu kan sebenarnya kunci. Dan saya rasa di tengah-tengah kemajuan teknologi saat ini, memang pada akhirnya kita manusia itu pasti akan bertanya tentang akar, ya, siapakah saya? Ya, jadi saya percaya bahwa di masa depan ini teman-teman di bidang antropologi, sosiologi itu justru akan makin dicari ya, makin penting mempelajari antropologi dan ya semua ilmu-ilmu sosial itu karena di tengah perkembangan komputer yang sedemikian cepat ya, perubahan budaya sedemikian cepat, manusia itu pasti ada kerinduan untuk bertanya, saya itu siapa, nenek moyang saya itu siapa. Jadi sekarang ini memang kesempatan untuk ya tadi Ibu sudah mengatakan membuat YouTube, membuat animasi. Jadi memang mau nggak mau harus bekerja sama dengan teman-teman seni, Ibu. Bekerja sama dengan teman-teman seni untuk mengangkat budaya lokal, untuk mengakarkan kembali diri kita di tengah gempuran budaya itu. Nah ini zamannya kita harus transdisiplin. Itu kenapa sekarang saya ngomongnya transdisiplin terus. Bukan hanya multidisiplin, udah nggak cukup, interdisiplin iya, tetapi kemudian the next adalah transdisciplinarity. Nah ini Ibu tadi sudah mulai ke arah sana, memang harus kerjasama yang lebih luas lagi. Jadi selamat ya Ibu ya, you are doing a great, wonderful things. Oke, pertanyaan selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu Pri Utami ini ya, jadi dari teman-teman geothermal. Jadi Ibu ini sebenarnya dari kalau tadi kan Ibu yang Rebo Wekasan itu Ibu Sintia adalah guru SMA, kemudian Ibu Listi ini apa ya Bu? Ibu kerja di mana? Saya memiliki, saya ini Bu, saya kalau untuk dalam forum ini saya sebagai penggagas riausastra.com. Riausastra.com. Oke, riausastra.com. Oke, wonderful. Wow. Riausastra.com ini adalah sebuah website yang menampung berbagai macam tulisan yang bertemakan tentang kearifan lokal, khususnya tentang Provinsi Riau. Jadi sebenarnya ratusan tulisan dari berbagai penulis se-Indonesia yang mengatakan kearifan lokal Provinsi Riau. Oke, terima kasih Ibu. Nah berikutnya saya ingin beranjak kepada
Ibu Pri ya, Ibu Pri Utami. Ya, Jadi Ibu. Ibu Pri ini bekerja di ini ya, apa di perusahaan geothermal yang ada di Bukan, situ? Bu. Saya dosen Universitas Gadjah Mada, kebetulan saya Ketua Pusat Penelitian Panas Bumi, Bu. Oh, di UGM. Jadi di Ya. apa? Fakultas Teknik. Fakultas Teknik. Oh Ya, my God. dengan kawan saya Ibu Wiratni Budianto yang juga di sini, Ibu beliau dari Wiratni. Teknik Kimia. Oke, Ibu Wiratni. Kemudian ada Salam Pak Roni kenal. Martin, beliau ahli nanoteknologi dari Fakultas Farmasi. Dan Pak Roni tadi Martin. Oke, yang farmasi. mengemas menjadi karya seni yang indah adalah sahabat kami, ada di sini juga. Siapa? Ibu Citra Aryandari dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Ibu. Oke, luar biasa itu ininya apa namanya? Filmnya menggugah banget. Terima Oke. kasih. Oh, teman-teman dari UGM. Oke, salam Dan kenal. ISI, Ibu, jangan lupa ada dari ISI. Ya. Iya, teman-teman dari UGM dan ISI. Salam kenal Bapak Ibu semua. Terima kasih, Bu. I enjoy your presentation and also your video so much. Thank you. It's so touching. Saya kalau dengan teman-teman UGM tuh langsung saya merasa apa ya, ada kedekatan hati dengan UGM ya. Pertama-tama bapak saya dari Gunung Kidul, Jogja. Kemudian teman-teman ya IPB sama UGM itu untuk pertaniannya kan dari dulu sudah kenal sangat dekat ya. Nah kemudian anak saya sendiri, anak saya nomor 1 namanya Dana Hasibuan. Lulusan UGM dari sosiologi, kemudian menjadi dosen UGM di sosiologi juga, dan waktu itu udah sempat S2 di Inggris. Unfortunately 4 tahun yang lalu meninggal kena kanker, dan itu kayak it changed my life gitu ya. Jadi tapi setiap kali kok dengar UGM tuh selalu ada rasa apa ya, ada rasa romantisme tersendiri, mungkin karena anak saya sangat cinta dengan UGM. Jadi salam kenal Ibu. Terima kasih Ibu. Oke, ini saya sangat tertarik dengan ini ya, jadi melihat fenomena alam ya, gas bumi, tapi kemudian dimaknai dari kacamata budaya. Saya sangat tertarik dengan nanoteknologi dan sebagainya ya, tapi tadi ada sedikit disampaikan bahwa pupuk untuk menggantikan pupuk kandang misalnya karena bau. Well, kalau sebagai orang pertanian kami pasti mengatakan semua pupuk itu ada manfaatnya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai pupuk kandang hilang sama sekali karena keperluannya itu juga sangat penting ya. Tetapi kalau bisa saya mau bertanya ya, ini Sulasi Sulanjana. Nah ini dia. Saya masih belum menangkap. Jadi Sulasi Sulanjana ini kaitannya dengan fenomena alam yang kemudian dikaitkan dengan teknologi, inovasi yang ditemukan dengan silika ini, bisa lagi dijelaskan keterkaitannya, karena ini kaitannya adalah budaya sebagai penggerak dan pemberdaya kehidupan berkelanjutan. Bisa dijelaskan lagi Ibu dengan kata-kata sendiri? Ya, terima kasih Ibu Profesor Damayanti Bukhori, teman-teman semuanya. Jadi sebetulnya Dieng atau dataran tinggi Dieng itu memang sudah kaya akan sumber daya alam ya, terutama yang terkait dengan keberadaan gunung api. Nah, gunung api itu sendiri kemudian memberikan berkah berupa antara lain bahan-bahan bangunan, sehingga kita bisa punya candi-candi ya, moyang kita membangun peradaban di situ, kemudian tanahnya yang subur itu sejak dulu kemudian memberi makan kepada moyang kita yang mendirikan candi dan sebagainya itu. Airnya banyak melimpah ruah. Nah itulah yang digambarkan di dalam syair Sulasi Sulanjono, terutama di bagian awal. Di bagian awal itu disampaikan, syairnya itu menyampaikan betapa tempat ini airnya banyak, subur, dan lain sebagainya. Bahkan bidadari itu mau turun, begitu harapannya. Nah, Sulasi Sulanjana ini diambil dari suatu kitab Ibu, namanya Wawacan Sulanjana, yang ada di Jawa Barat. Tapi kemudian Wawacan Sulanjana itu diadopsi oleh masyarakat agraris, baik yang berada di Banyumas, Kedu, hingga dataran tinggi Dieng. Di lain tempat, Sulasi itu dipanggilnya Dewi Sri. Kemudian Sulanjana itu Sadana. Nah, Sulasi ini adalah
ibu dari tanam-tanaman, karena ketika Sulasih atau Dewi Sri itu meninggal, ceritanya begitu nih, cerita kayangan, di setting kayangan di Wawacan Sulanjana seperti itu. Kemudian keluarlah tanam-tanaman. Nah, tanam-tanaman mau diserang hama, kemudian dilindungi oleh Sulanjana yang merupakan putra dari Batara Guru. Nah, kemudian konteksnya dengan Dieng. Dieng sudah sejak dahulu kala menjadi daerah pertanian atau perkebunan. Nah, saya setuju sekali dengan Ibu. Saya bukan dari bidang pertanian, tapi saya tahu juga dari teman-teman saya, khususnya Ibu Wiratni dan Pak Roni, bahwa pupuk itu masing-masing ada kekurangannya dan kelebihannya. Tetapi dengan penggunaan pupuk kandang yang berlebihan, seperti kalau kita datang ke Dieng itu, waduh, jadi yang bau harum, gondo arum atau bau harum yang diceritakan di tembang Sulasih Sulanjana ini nggak ada. Jadi adanya semua adalah bau tai ayam. Mohon maaf nih Bu. Tapi kemudian dari teman saya Ibu Wiratni disebut bahwa kalau penggunaan pupuk kandang itu berlebihan, nanti mikroorganisme tanah juga rusak. Dan kemudian masih ada lagi satu yang membuat kami juga prihatin adalah penggunaan pestisida kimia. Ya, dan kemudian tanahnya kering, kemudian tidak ada tanaman tegaan, sehingga tanah-tanah di sana, tanah pertanian itu lari ke sungai dan mematikan banyak danau. Yang tadinya digambarkan dalam cerita Sulasih Sulanjana, Toyo Wening Angambar Ambar Widodari Temuruno. Aduh, ini buat manggil bidadari supaya turun mandi. Mar sekarang danaunya so mati, begitu Ibu. Nah, kemudian panas bumi yang di Dieng ini unik sekali, Bu. Tidak seperti di lapangan-lapangan yang lain, airnya setelah diekstraksi panasnya langsung bisa diinjeksikan ke dalam tanah. Tapi kalau di Dieng, ini mengendapkan mineral-mineral yang wujudnya kayak kemenyan putih itu, Bu. Nah, ini dianggap sebagai beban lingkungan. Akhirnya kami ambil, kemudian kami teliti apa kandungannya, dan berkat ketekunan kawan kami, Pak Dr. Roni yang ada di sini juga, ini ternyata kandungan-kandungan di dalam endapan itu adalah silika, garam-garaman seperti sodium, potasium, magnesium, chloride, dan sebagainya. Ini kemudian di encapsulate gitu di dalam suatu zat yang namanya chitosan, yang juga dia sendiri merupakan limbah dari industri seafood begitu, Bu. Lalu akhirnya dia bisa disemprotkan menjadi pupuk cair geothermal, itu disemprotkan ke tanaman, dan menurut Pak Roni nanti bisa mengcover dari sebagian tubuh tanaman, sehingga selain dia menyuburkan tanaman, tapi juga mengatur keperluan air, sehingga tidak mudah kita memboros-boroskan air. Demikian pula silika itu memperkuat struktur tanaman, yang kemudian membuat tanaman itu lebih tahan hama, sehingga harapannya setidaknya pupuk kandang itu bisa dikurangi lah ya Bu. Kemudian pupuk semprotan kimia pestisida itu juga bisa dikurangi. Nah, dataran tinggi Dieng ini sendiri adalah tujuan wisata, Ibu. Tapi semua wisatawan mengeluh, aduh, ini tempat cantik begini, tapi baunya seperti itu. Jadi kami berharap dengan adanya terobosan ini, maka pertaniannya juga bisa berkelanjutan, panas buminya ini sisi negatifnya hilang atau berkurang gitu, karena yang tadi dianggap beban lingkungan itu justru bisa dikembalikan lagi ke lingkungan dengan cara yang bisa dimanfaatkan oleh aktivitas perkebunan atau pertanian di situ, dan kemudian wisatawan itu datang dengan nyaman, seperti halnya ketika dulu nenek moyang kita berziarah, beribadah ke dataran tinggi Dieng melalui tangga yang sangat tinggi itu atau Ondo Budo. Ini Dieng memang unik sekali, Bu. Kalau Borobudur dan Prambanan tempatnya datar, ini moyang kita memilih yang tempatnya tinggi, sulit, dan bahkan mereka harus membangunkan tangga dari batu untuk orang-orang bisa sampai ke Dieng. Jadi ini suatu tempat yang sangat unik. Oke, Seperti itu, baik, Ibu. baik. Ya, terima kasih sekali jawabannya lengkap sekali ya.
Jadi sebetulnya kalau mau dilihat geothermal ini dampak negatif terhadap alamnya ini bisa dikatakan tidak ada ya Bu ya? Betul-betul Iya. ya, sustainability-nya itu terjamin ya? Terjamin karena mengandalkan siklus air meteorik dan juga sumber panasnya dari magma itu dari dalam itu selama bumi kita masih hidup itu masih ada. Demikian pula pembangkit listrik tenaga panas bumi tidak mengeluarkan polutan seperti CO2, H2S, NOx dan juga tidak mengeluarkan partikulat padat seperti halnya pembangkit listrik tenaga batu bara atau tenaga diesel. Gitu Ibu. Oke, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Ibu. Saya akan beranjak kepada Ibu Dina ya. Jadi Ibu Dina ini dosen juga ya dari Podomoro. Jadi ini rupanya banyak dosen hari ini. Ibu Dina, selamat sore. Selamat sore. Luar biasa tadi ininya Ibu. Jadi wayang juga ini hari ini berarti kita didominasi oleh Jawa nih ya, Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah ya. Kalau wayang di mana-mana ya, Jawa Barat, Jawa Barat ada, Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada, dan kemudian yang ya, hanya satu yang dari Riau ya. Nah, ini saya tertarik sekali tadi Ibu cara memulainya indah sekali. You start with science and art and science. I think that's very beautiful. Dan juga Ibu berhasil mengangkat bagaimana inspirasi dari alam ini menghasilkan inovasi teknologi. Bahkan dari jamur, saya nggak pernah mendengar sebelumnya bahwa dari jamur bisa begitu. Kalau pertanyaan saya mungkin ke Ibu sederhana aja. Sustainability-nya ini bagaimana Bu in the long run ya? Karena bagaimanapun ya, memang Ibu tadi mengatakan peternakan menghasilkan emisi dan sebagainya ya, sehingga ini diajukan sebagai salah satu alternatif itu. Nah, jamurnya ini sendiri dikembangkannya, kalau ini kan perlu proses yang lama juga ya. Apakah ada dalam proses produksinya itu apakah ada limbah-limbah yang dihasilkan? Itu pertanyaan pertama. Kemudian untuk menghasilkan kebutuhan dari wayang itu, apakah ininya the bulk of the fungi that you need itu apakah cukup, bagaimana skalanya, bagaimana Bu? Is it really sustainable atau ini hanya harus kecil-kecil saja jadi industri rumah tangga itu? Bagaimana Ibu? Monggo. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Prof. Ini kebetulan sekali karena tadi untuk waktu presentasi kan hanya 10 menit, jadi dalam video itu hanya singkat ya, informasi tidak lengkap gitu. Nah, sebetulnya kalau saya bisa cerita, ini di awal itu saya itu memang punya ketertarikan khusus terhadap jamur gitu. Dan dari ketertarikan saya terhadap jamur itu saya lakukan riset dan saya dapat data bahwa memang dari jamur ini ternyata bisa jadi biomaterial gitu. Dan saya sendiri sebenarnya ini basicnya ini adalah dari seni rupa gitu. Jadi saya memang orang visual. Nah, tadinya saya itu tidak terkonsentrasi ke material gitu. Saya konsentrasi saya tadinya awalnya bukan di material tapi di visual. Saya berusaha untuk ini kan karena ini adalah biomaterial yang saya rasa menarik gitu, dan saya mendapatkan data bahwa biomaterial ini ternyata ada yang memproduksi, ada vendor, dan ini sebenarnya bukan material yang baru gitu. Cuma tidak terlalu terdengar. Dan material ini sudah ada vendornya, ini di daerah Bandung. Ada sekitar 2 vendor yang memang memproduksi biomaterial dari jamur. Dan saya rasa karena memang kita setelah saya menonton film dari konspirasi itu, saya dapat wah ternyata memang kalau kita menggunakan kulit sapi gitu, berarti kita ikut berkontribusi sebenarnya dalam peningkatan emisi gas rumah kaca gitu, emisi metanol ya paling itu. Nah kemudian saya rasa wah ini perlu nih kayaknya karena ini material ini bagus gitu ya untuk sebagai pengganti kulit sapi. Saya coba hubungi vendor tersebut gitu karena saya mau bikin wah kayaknya menarik kalau wayang kulit dibuat dari material jamur tersebut. Akhirnya ketika saya coba untuk hubungi vendor untuk sebagai material saya untuk berkarya gitu. Nah ternyata vendor tersebut dia itu production-nya itu tidak bisa memenuhi demand gitu. Jadi mereka itu ternyata fully book gitu.
jadi fully book dan mereka tidak bisa menjadi vendor saya. Lalu kemudian saya coba cari vendor lain, saya hubungi juga salah satu vendor di Amerika, namanya MyCoworks gitu. Ketika saya hubungi mereka tertarik dengan proyek saya gitu, dan wah ini sepertinya menarik ini untuk direalisasikan, tapi tidak dalam waktu dekat karena ternyata memang mereka juga production-nya terbatas gitu. Dan saya akhirnya mau nggak mau gimana caranya supaya saya bisa bikin karya gitu, bisa berkarya dengan material tersebut, mau nggak mau saya harus coba belajar gitu, harus coba belajar mengeksplorasi dan bikin material saya sendiri. Dan akhirnya saya dibantu dengan kebetulan di kampus saya juga ada teman dosen yang memang ahli di teknologi lingkungan, dan saya juga dibantu mahasiswa, kita coba kembangkan material jamur tersebut gitu. Dan saya merasa sebagai seorang pendidik gitu ya, kayaknya ini perlu disosialisasikan, apalagi saya dari product design gitu ya, dari product design, dan saya rasa ini mahasiswa-mahasiswa saya bisa bikin produk gitu ya. Kenapa nggak saya tawarkan mereka untuk bikin produk ini dari material tersebut? Jadi misi untuk keberlangsungannya gitu, keberlanjutannya bisa ditularkan ke mahasiswa gitu, dan nanti paling enggak kalau kita nantinya ada proyek lain, kita bisa lakukan pemberdayaan kepada masyarakat, kita bisa tularkan itu juga, dan untuk sustainability-nya jadi masyarakat juga bisa tahu, mendapatkan informasi bahwa ini material ini ternyata bisa dibuat sebagai material untuk pembuatan produk ataupun karya seni gitu. Dan ini untuk material dari jamur teh kombucha ini juga sebenarnya mudah sekali gitu. Dalam waktu 1 bulan itu lumayan cepat pempenuhannya gitu. Kenapa? Soalnya kalau kita bikin material dari kulit sapi itu menghabiskan waktu ya sekitar 2 tahun bisa lebih gitu ya, kita untuk bisa mendapatkan material kulit sapi. Tapi dalam waktu 1 bulan saya itu bisa bikin seukuran A0 gitu. Seukuran A0 aja satu lembar A0 itu dalam 1 bulan sudah bisa jadi gitu. Dan saya rasa untuk menghasilkan dengan air yang tidak banyak gitu ya, kita kalau bikin teh kombucha itu kita cuma butuh air, dan airnya itu tidak ada waste-nya, zero waste malah, karena si air yang sudah jadi kombucha, teh kombucha tersebut itu bahkan bisa diminum, itu bisa jadi minuman berkhasiat gitu. Wow. Dan si yang kita ambil ini kan memang sebenarnya kan SCOBY yang di bagian atas tumbuhnya. SCOBY-nya itulah yang bisa dimanfaatkan jadi kulit. Jadi dikeringkan, kemudian ada treatment khusus ya, kemudian bisa jadi mengeras supaya jadi material kulit untuk wayang kulit. Nah, sebenarnya ini juga trial dan error, Bu. Jadi kita nggak langsung berhasil gitu. Ini sempat kita agak kesulitan nih, karena ini material ini ternyata kalau kita keringkan itu tergantung dari ketebalan gitu, dan cara mengeringkannya juga khusus gitu, karena kalau kita salah juga, maksudnya kalau kita tidak bersih gitu ya dari gula, itu ternyata masih bisa berjamur masih bisa berjamur gitu. Tapi kemudian setelah saya pelajari bagaimana cara kita memperlakukan kulit sapi gitu, jadi saya memperlakukannya sama seperti memperlakukan kulit sapi gitu. Jadi saya coba biomimicking kulit sapi, jamur itu ke kulit sapi, dan ternyata berhasil gitu. Jadi bisa jadi material yang bisa dimanfaatkan sebagai material untuk wayang kulit gitu. Dan saya rasa meskipun ini material ini masih belum sempurna ya, karena saya memang bukan orang yang biasa mengolah gitu bahan-bahan material seperti itu gitu, karena kan memang saya orang visual, meskipun saya dibantu dengan teman dari teknologi lingkungan gitu, akhirnya kita bisa lah paling tidak membuat satu material yang bisa digunakan sebagai karya seni gitu. Dan ini sudah disosialisasikan, kemarin kita sempat bikinnya workshop itu, dan ternyata memang menarik gitu karya-karyanya. Dan untuk material jamur tersebut di Solo, si kulit itu sendiri saya ada jadikan patung, saya juga ada yang jadikan lukisan, dan ternyata itu bisa gitu. Jadi material ini sebenarnya potensial untuk dikembangkan meskipun belum sempurna. Kalau untuk menyempurnakan
sepertinya masih butuh ada langkah-langkah selanjutnya yang seperti tadi Ibu bilang, kita butuh kerjasama transdisiplin gitu ya. Karena nggak kalau kita kerja sendiri mungkin kita belum terlalu kaya gitu ya. Dengan kerjasama transdisiplin kita bisa lebih kaya. Mungkin itu Bu sedikit dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Ibu. Luar biasa nih keterangannya tadi ya, Ibu Dina Lestari. Oke, kepada Mbak Cindy, moderator, waktu Iya, saya udah Bu. habis ya, udah Iya, 40 Bu. menit ya. Iya, Oke, betul. ya udah. Kalau itu saya tidak akan bertanya lagi. Tadi mau nanya satu sebagai closing statement, tapi nggak usah deh. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semua peserta ya, dari Ibu Cynthia, kemudian Ibu Listi, Ibu Dina, dan Ibu Pri Utami, serta teman-teman Pak Roni, Pak Wiratni, Ibu Citra dari ISI UGM, luar biasa. Terima kasih banyak dan semoga sukses semua. Sampai kita jumpa lagi. Terima kasih, saya telah belajar banyak dari proses ini. Saya kembalikan kepada Mbak Cindy. Baik, terima kasih Bu Prof. Damayanti. Kita lanjutkan saja sesi kita pada sesi Q&A karena waktunya yang terbatas. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan menekan tombol raise hand atau menyampaikan melalui fitur chat dengan format nama, _asal, _pertanyaan. Dipersilahkan juga bagi presenter yang ingin bertanya atau menanggapi presenter yang lain. Baik, ada penanya pertama dari Ibu Cynthia. Dipersilahkan, Bu. Ya, terima kasih sebelumnya. Pertanyaan saya mungkin ditujukan ke Bu Dian Lestari terkait pengembangan karya wayang. Jadi ini sangat menarik sekali ya. Setahu saya kalau wayang itu karya seni wayang itu biasanya lahir dari masyarakat-masyarakat tradisional yang kental akan budaya. Nah, menurut Bu Dian Lestari, mungkin saya ingin tahu, mungkin adakah nanti selanjutnya strategi untuk pemberdayaan masyarakat, terutama bagi masyarakat tradisional, agar dapat menggunakan biomaterial untuk membuat wayang tersebut, seperti itu, Bu? Adakah strategi untuk pemberdayaan masyarakatnya agar ikut mengembangkan biomaterial dalam pembuatan wayang? Oke, baik, terima kasih Bu Cynthia. Apa boleh langsung saya jawab, Bu Made Cindy? Silakan Ibu, silakan langsung dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Cynthia. Kalau untuk saat ini memang sudah ada kita baru satu workshop yang ditujukan kemarin ini ke masyarakat umum. Tapi masyarakat umumnya ini kemarin baru sekitar 16 orang dan itu ada di Cafe Alma Mater and Eatery di Jebres, Surakarta. Dan memang untuk sekitar nanti bulan Desember kita juga nanti ada open lab di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Nanti kita open lab dan kita persilakan orang-orang untuk coba gitu di daerah situ. Tapi memang nanti untuk kedepannya itu sebabnya kenapa saya kemudian melibatkan mahasiswa dan di kampus saya nantinya memang kita merencanakan ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mensosialisasikan material ini. Mungkin dari daerah-daerah yang dekat dulu gitu. Tapi untuk kedepannya nanti kita bisa kembangkan lagi gitu kerjasama dengan tempat-tempat lain. Misalkan untuk daerah-daerah yang membutuhkan gitu. Tapi kita masih belum tahu ini daerah mana saja. Itu sebabnya tadi bagus sekali kita bisa kerjasama dengan banyak orang. Semakin banyak yang bisa diajak bekerja sama, sebenarnya misi ini semakin bisa berhasil gitu. Terima kasih Ibu Cynthia. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya Bu, siap Bu. Karena menarik sekali ya Bu kalau semisal kegiatan ini diberlakukan terutama di kalangan masyarakat tradisional. Iya, terima kasih. Mungkin Ibu Cynthia mungkin nanti kita bisa kerjasama Bu. Siap Bu, siap. Saya di Banyuwangi Bu. Kebetulan di sini sangat kental sekali budayanya. Wah, mantap. Ya, terima kasih Bu Cynthia. Terima kasih Ibu Cynthia dan Ibu Dina. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Bapak Amin Rahayu. Pertanyaannya untuk
Ibu Pri Utami. Pertanyaan pertama, penelitian ini bersifat apa? Penelitian baru yang diharapkan dapat menemukan sesuatu yang baru atau discovery, atau penelitian pengembangan atau invention, atau penelitian uji atau eksperimen, atau apa? Yang kedua, sumber penulisan ilmiahnya apa saja? Jangan sampai banyak unsur-unsur yang justru lebih bersifat mitos atau pemitosan, seperti kasus cerita Sulasi Sulanjana dan sumber penulisan dari wacana Sulanjana. Dan yang terakhir, apa metode penelitian yang dipakai dan bagaimana proses penelitiannya? Silakan dibantu dijawab, Ibu Pri. Baik, terima kasih Bapak Amin Rahayu. Jadi penelitian ini bisa dikatakan sebagai penelitian uji eksperimen. Jadi belum pernah ada orang memanfaatkan endapan mineral dari air panas bumi, karena memang tidak banyak lapangan panas bumi yang airnya sebelum diinjeksikan itu mengendapkan banyak mineral, kecuali Dieng. Dan ini baru kita teliti karakter dari endapan tersebut, dan kemudian kita kembangkan, ternyata bisa menjadi pupuk cair itu setelah dikombinasikan dengan citosan dengan teknologi nanopartikulat. Nah, kami juga baru akan memulai itu mengujinya pada lapangan, di lapangan. Jadi disemprotkan benar-benar di kebun yang ada di Dieng. Nah, selama ini baru dicoba di kebun pribadi milik teman saya, Pak Roni. Nanti mungkin Pak Roni bisa menambahkan. Nah, kemudian sumber tulisan. Ini saya mengambil dari apa yang saya peroleh dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Wonosobo. Di situ ada buku-buku mengenai Sulasi Sulanjono itu sebagai seni, begitu ya, seni pertunjukan Lengger Topeng, dan dari situ kemudian saya telusuri juga pustaka-pustaka asalnya, begitu Pak. Mohon maaf nih, saya tidak hafal, tapi ada, dan saya menganggap ini bukan mitos, tapi mungkin adalah cara-cara nenek moyang kita itu menghargai kondisi alam di, saya kira tidak hanya di Dieng, karena kalau itu berkembangnya dari wawacan Sulanjana yang berada di Jawa Barat, itu adalah mungkin kisah-kisah bagaimana sebetulnya kisah-kisah itu akan digunakan ya, karena mungkin moyang kita belum bisa membahasakan dalam bentuk geologi atau apa begitu, tetapi kemudian sudah tahu, sebetulnya sudah tahu, cuman scientifically mereka belum dapat merumuskan seperti apa yang kita lakukan sekarang. Jadi saya tidak menganggap ini sebagai mitos dan Sulasi Sulanjono di sini mungkin tidak ada ya, tidak ada Sulasi itu siapa, Sulanjono di mana makamnya, mungkin tidak ada, cuma manifestasi betapa ini ada Ibu Pertiwi. Dan kalau saya dari ilmu geologi Pak, jadi saya menganggap bumi ini sebagai suatu sistem ya, di mana ada litosfer, ada hidrosfer, ada kemudian atmosfer, dan jangan lupa ada biosfer. Nah, inilah litosfer yang kemudian bisa menumbuhkan biosfer ya, dengan bantuan dari hidrosfer dan juga atmosfer. Itulah yang kemudian sebetulnya dirumuskan oleh moyang kita ini sebagai Sulasi Sulanjana. Begitu Pak. Oh, kemudian yang ketiga ya, masih ada pertanyaan, apa metode penelitian yang dipakai dan bagaimana proses penelitiannya? Diawali dari penelitian tentang karakter dari sistem panas bumi yang ada di Dieng. Nah, seperti saya utarakan tadi, lapangan ini sangat unik. Ya, tidak sama dengan lapangan-lapangan lain yang biasa saya teliti. Begitu uap sudah kita masukkan ke dalam turbin, kemudian turbin berputar begitu, dari tenaga gerak berubah menjadi tenaga listrik, listrik nyalur kemana-mana, termasuk nih lampu saya nih termasuk dari Dieng nih listriknya. Nah, kemudian kondensat yang ada dari kondensat uap yang sudah diekstraksi panasnya itu kan berkondensasi ya, dingin begitu, itu langsung bisa diinjeksikan. Tetapi ternyata di Dieng ini kaya sekali akan endapan mineral. Jadi metodenya adalah penelitian geokimia, Pak. Mula-mula pertama adalah penelitian geokimia untuk mengkarakterisasi sifat-sifat dan kandungan-kandungan dari endapan mineral itu. Kemudian
penelitian tentang bagaimana mengubah endapan ini menjadi suatu unsur yang ukurannya tuh kecil sekali sehingga disebut sebagai nanopartikel itu tadi. Dan yang ketiga nantinya adalah penelitian lapangan bagaimana reaksi dari tanaman-tanaman itu dan seberapa besar nanti nanopartikulat dari silika yang ada di Dieng itu bisa dipakai di lapangan, khususnya ya di Dieng terlebih dahulu. Saya kira itu dari saya. Tapi di sini ada teman-teman saya, ada Pak Roni dan Bu Wiratni serta Ibu Citra Aryandari mungkin akan menambahkan. Saya persilahkan kawan-kawan. Ya, saya izin menambahkan sedikit, Bu Pri. Ya. Apakah suara saya terdengar, nggih? Terdengar. Ini Pak Dr. Roni. Silakan. Ya. Jadi memang ini kan sebenarnya penelitian ini kan multidisiplin. Jadi pemanfaatan limbah dari silika itu sebenarnya isinya tidak silika, dan kita tahu bahwa bumi kita itu subur karena ada letusan gunung berapi yang selalu mengeluarkan abu vulkaniknya gitu ya. Nah ini menarik karena abu vulkanik itu dikeluarkan oleh sistem panas bumi kita gitu kan, khususnya yang di Dieng gitu ya. Nah, tapi itu dianggap sebagai limbah karena belum dimanfaatkan. Jadi sebenarnya secara teori pupuk ini sudah punya fungsi yang baik karena ini berasal dari seperti kalau kita lihat dari strukturnya hasil labnya itu kan menyerupai debu gunung berapi. Jadi ini ke depan akan dikembangkan menjadi produk yang menjadi pupuk vulkanik atau pupuk geotermal. Karena menurut kita bahwa kearifan lokal itu akan selalu ada dan berfungsi atau diikuti oleh masyarakat kalau itu bisa ditransformasikan ke bentuk pemberdayaan ekonomi gitu ya, atau bermanfaat langsung oleh masyarakat itu. Itu tanggapan dari saya, Bu Pri. Terima kasih Pak Roni. Mungkin rekan saya Ibu Citra atau Ibu Wiratni akan menambahkan. Cukup jelas ya Bu ya dari Pak Roni tadi. Halo? Halo? Sudah cukup, Bu Pri. Oh, sudah cukup. Terima kasih. Ya, saya kembalikan waktunya ke Ibu moderator. Ya. Baik, terima kasih untuk Pak Amin atas pertanyaannya dan juga Bu Pri dan juga tadi Pak Roni yang sudah membantu menambahkan. Baik, mungkin untuk pertanyaan terakhir untuk Ibu Listi, dipersilahkan. Terima kasih kesempatannya, Ibu. Saya ingin bertanya kepada Ibu Cynthia. Penelitian Ibu Cynthia berkenaan dengan selamatan reboekasan. Nah, ini merupakan bagian dari tradisi lisan ya, Bu ya. Bagi saya, tradisi lisan maupun sastra lisan itu merupakan sebuah karya yang alami, spontan, penuh makna, kemudian mampu mempermainkan imajinasi, dan ketika dikaitkan dengan konteks etik dan emiknya bisa menjadikan peneliti menjadi bagian dari masyarakat setempat, dan itu sangat mengasyikkan kalau menurut saya. Nah, tetapi ketika rasa istimewa yang kita rasakan ini sebagai peneliti sastra lisan, tapi ada juga tantangan yang kita rasakan. Salah satunya adalah ketika sebagian masyarakat beranggapan bahwa sastra lisan atau tradisi lisan ini dianggap sebagai tradisi yang ketinggalan, kemudian tradisi yang cukup dekat dengan hal-hal mistis. Nah, bagaimana tanggapan dari Bu Cynthia? Terima kasih. Siap, terima kasih Bu Listi atas pertanyaannya. Jadi, bagaimana tanggapan saya mengenai stigma di masyarakat bahwa tradisi lisan itu yang dianggap ketinggalan zaman karena kemistisannya. Jadi kalau di Banyuwangi sendiri, Ibu, itu alhamdulillah pemerintah
mengemas berbagai budaya-budaya mistis yang mungkin orang luar sampai sekarang itu bahkan melabeli Banyuwangi sebagai kota santet. Ya. Oleh pemerintah, hal itu malah semakin dikemas dalam festival yang setiap tahun itu ada ratusan festival budaya. Jadi di sini masyarakatnya, karena sudah didukung oleh pemerintah, masyarakatnya juga ikut andil dalam menjadi pendukung pariwisata budaya. Bahkan mereka selalu giat ketika ada festival budaya, mereka selalu datang dalam acara tersebut. Tidak terkecuali di kegiatan Selamatan Rebo Wekasan ini. Jadi kalau menurut saya, ketika tradisi lisan tersebut dianggap mistis, lebih mistis lagi ketika tradisi tersebut tidak dilanjutkan di keturunan selanjutnya. Karena kita Indonesia sendiri juga masyarakat kita saat ini harusnya sadar akan kekayaan kelestarian budaya di Indonesia, dan hal itu jangan sampai hilang. Bahkan kita harus melestarikan hal tersebut. Kemudian kalau ada pandangan bahwa hal tersebut ketinggalan zaman, itulah tugas kita untuk bagaimana bahwa budaya ini sebenarnya penting untuk dilakukan setiap tahun, bahkan diturunkan ke generasi-generasi selanjutnya demi menjaga kelestarian budaya itu. Seperti itu. Siap, terima kasih Ibu Cynthia. Saya kembalikan kepada moderator, kepada MC. Baik, terima kasih untuk Ibu Listi dan Ibu Cynthia. Ada pertanyaan lagi dari Bapak Amin, tapi sudah dijawab di kolom chat oleh Ibu Priya. Jadi demikian telah berakhir sesi Q&A kita pada hari ini, dan juga sebagai akhir dari acara kita pada panel 1 hari ini, kiranya acara hari ini dapat memberikan manfaat, yaitu menambah wawasan kita mengenai budaya yang dapat menjadi penggerak dan pemberdaya hidup berkelanjutan. Saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Profesor Damayanti Bukhori, untuk para presenter dan peserta atas kehadirannya pada hari ini. Demikian diskusi panel 1 telah berakhir. Saya ingin mengingatkan, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat, dan juga untuk terus mengikuti acara di hari esok yang jadwalnya dapat dilihat pada Instagram Iconic. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, Rahayu. Terima kasih. Terima kasih semua.